Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Yoga Hersakyanadi dan kawan saya, Gama Hariswa Levi, akan mempresentasikan materi tentang penetapan arus kas dan time value of money. Mungkin bisa digeser slide-nya, Gama. Pada materi kali ini, kita akan membahas 5 poin materi. Yang pertama adalah konsep arus kas, di mana arus kas itu terbagi menjadi tiga. Ada kas operasional, kas investasi, dan kas pembiayaan. Kedua dilanjut dengan konsep time value of money. Ketiga adalah membahas tentang nilai waktu dalam perhitungan keuangan, di mana itu berkaitan dengan rumus menghitung akan present value, future value, serta penjelasan akan annuity. Keempat adalah faktor diskonto dan bunga. Yang terakhir adalah aplikasi TVM dalam pengambilan keputusan. Baik, untuk pertama bisa diambil alih oleh Gama. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu konsep arus kas. Jadi konsep arus kas ini adalah kita perlu mengerti dulu apa pengertian dari arus kas. Jadi arus kas itu adalah yang memperlihatkan perputaran uang masuk dan keluar pada sebuah perusahaan. Arus kas ini mencakup seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran tunai dalam periode tertentu, seperti pendapatan penjualan, pembayaran tagihan, pengeluaran operasional, investasi, dan kegiatan pendanaan. Terus untuk arus kas tersendiri itu ada terbagi menjadi tiga. Jadi yang pertama arus kas operasional, yang dimana arus kas ini berfokus pada aktivitas pemasukan dan pengeluaran kas. Sumber pemasukan guys, pemasukannya itu bisa berasal dari hasil penjualan barang atau jasa, layanan, pinjaman, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran bisa berasal dari gaji pegawai, tagihan listrik dan air, pemeliharaan, dan lain-lain. Terus selanjutnya itu ada arus kas investasi. Nah, untuk jenis arus kas ini mengacu pada aktivitas investasi dari perusahaan. Bentuk investasi tersebut bisa bervariasi, mulai dari investasi dalam sekuritas, properti, dan aset lainnya. Jika perusahaan tersebut sehat, maka aktivitas investasi akan berjalan lancar, sehingga arus kas itu seringkali negatif. Terus yang terakhir adalah arus kas pembiayaan. Jadi arus kas jenis ini mengacu pada pergerakan kas antara perusahaan, investor, pemilik, dan juga kreditor. Kas bersih ini didapatkan dengan tujuan agar bisa membiayai perusahaan, termasuk juga di dalamnya untuk membayar utang, dividen, dan juga ekuitas. Terus yang kedua, konsep time value of money. Jadi time value of money adalah konsep yang menggambarkan di mana nilai mata uang saat ini lebih berharga daripada nilai mata uang di masa depan meskipun nilainya sama. Dengan kata lain, uang yang diterima hari ini memiliki daya beli lebih tinggi daripada jumlah yang sama di masa depan karena dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Contoh dari konsep time value of money ini adalah misalkan untuk saat ini harga sebuah telur itu misalkan anggap aja 5.000. Kita tidak tahu apakah di masa depan nanti harga tersebut akan naik apa turun. Jadi kemungkinan untuk beberapa tahun kemudian itu harga telur itu kian lama kian naik. Jadinya bisa bisa per kilo itu harganya 22.000 atau 24.000. Bisa juga hal ini terjadi pada perusahaan-perusahaan lain seperti Momogi dan lain-lain juga. Terus yang ketiga ada nilai waktu dalam perhitungan keuangan. Nah, untuk nilai waktu dalam perhitungan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah present value, future value, dan annuity. Present value ini adalah nilai mata uang yang ada saat ini dan berpotensi dibungakan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Untuk rumusnya sendiri adalah present value sama dengan future value dibagi satu plus interest rate dikali N, yang dimana N itu adalah interval tahunnya. Terus untuk future value adalah
nilai uang yang didapatkan di masa depan dengan jumlah saat ini. Apabila uang yang dimiliki sekarang diinvestasikan dengan suku bunga yang tinggi, maka nilai dan jumlahnya dapat secara otomatis meningkat. Untuk rumusnya tersendiri itu ada future value. Future value itu adalah future value sama dengan present value dikali satu dalam kurung satu plus interest rate atau suku bunga dikali tahun intervalnya. Terus yang terakhir ada annuity, yang dimana annuity ini adalah pembayaran yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Umumnya, konsep ini digunakan oleh perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran premi ke nasabahnya secara berkala. Nah, annuity sendiri dapat digunakan untuk menghitung bunga pinjaman atau investasi jangka panjang.